Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023. Saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara kembali merenungkan kutipan Injil Matius bab 10 ayat 7-15 kelanjutan dari perikop Injil yang kita renungkan kemarin. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkan orang kusta. Usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk ke kota atau desa, carilah di situ orang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskan debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah menunjukkan keadilannya dengan membiarkan orang yang setia kepadanya itu mengalami penderitaan, melalui penderitaan sekaligus mengalahkan penderitaan. Dalam bacaan pertama, kisah tentang Yusuf. Kita tahu Yusuf harus mengalami dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, agar kelak dapat menunjukkan wajah belas kasih Tuhan yang mengatasi balas dendam atau dendam kesumat. Dia mengampuni dan melepaskan dari rasa bersalah, dan dengan begitu dia memelihara kehidupan. Saudari-saudara, ketika para murid diutus oleh Yesus, yang kita dengarkan dalam perikop Injil hari ini, Yesus menegaskan agar mereka jangan bermain-main dengan keadilan. Sebab keadilan itu adalah hak Allah semata. Jika tidak diterima di suatu tempat, cukup tinggalkan kota itu dan kebaskan debu dari kaki. Tidak perlu reaktif, tidak perlu marah, tidak perlu emosi. Setiap tugas perutusan dari Kristus harus dilepaskan dari sikap-sikap reaktif yang biasanya bersifat merusak. Apalagi dari sikap mengatasnamakan kuasa ilahi. Tuhan mempunyai cara yang berbeda dari manusia untuk memaklumkan keadilannya. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Dalam pelayanan-pelayanan kita, saudara-saudari, entah itu dibasis di lingkungan, di gereja, dan sebagainya, tentu juga dalam hidup bermasyarakat, hidup bersama, sikap-sikap reaktif satu terhadap yang lain itu kadang-kadang mengganggu kebersamaan
hidup menggereja, mengganggu kenyamanan hidup bersama. Padahal seharusnya kita menampakkan wajah belas kasih Tuhan dalam segala situasi. Sikap reaktif merusak. Karena yang namanya sikap reaktif itu seringkali terjadi secara spontan. Orang bisa saja mengatakan kilaf, lepas kendali dan sebagainya. Tetapi ketika dia sudah merusak relasi, merusak kebersamaan, merusak kekompakan, betapa tidak mudah untuk kembali memperbaikinya. Seringkali kita bilang penyesalan itu datang terlambat. Dan penyesalan justru datang karena seringkali sikap-sikap reaktif yang ditampakkan, yang dihayati, dipraktekkan dalam hidup yang merusak kebersamaan. Karena itu, Yesus mengingatkan murid-muridnya, jika engkau ditolak, tidak usah reaktif, tak usah marah, tak usah tersinggung, cukuplah pamit angkat kaki dari tempat itu ke tempat yang lain. Tak perlu reaktif, tak perlu marah dan sebagainya. Ketenangan dan pengendalian diri bisa kita temukan apabila kita membayangkan apa yang kiranya akan dilakukan Yesus kalau menghadapi penolakan, kalau menghadapi permusuhan dari orang lain. Saudari-saudara, para murid diutus, kita pun diutus ke tengah dunia. Dalam perayaan Ekaristi, di akhir perayaan selalu ada pengutusan. Dan dalam ritus pengutusan itu kepada kita dikatakan, pergilah kamu diutus, atau ite missa est. Misa sudah selesai, pergilah kamu diutus. Itu adalah spirit yang diberikan gereja setiap akhir perayaan Ekaristi untuk mengaktualisasikan, menghidupi pesan Yesus. Pergilah, wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan yang kusta, usirlah setan-setan. Itu tugas perutusan kita. Tapi sekali lagi saudari-saudara, semuanya harus dilakukan dengan penuh kematangan, tanpa sikap reaktif. Yesus mengajak kita untuk pergi dan mewartakan kerajaan Allah dengan 4 ciri dasarnya. Kesembuhan bagi yang sakit, kehidupan bagi yang mati, kekudusan bagi yang najis, pentahiran, dan juga kemenangan bagi yang tertawan, pembebasan dari setan-setan yang merusak. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dengan keempat hal ini, dengan keempat ciri dasar ini, kita bisa mengalami kemerdekaan sejati sebagai anak-anak Allah. Dan dengan itu, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah secara real, secara nyata dan aktual setiap harinya. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjalani perutusan kita di tengah dunia. Kita hadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita menghadirkan kesembuhan dan bukan menghadirkan penyakit. Kita menghadirkan kehidupan dan bukan budaya kematian. Kita menghadirkan kekudusan dan bukan kenajisan. Kita menghadirkan pembebasan dan bukan, katakanlah itu, menawan seseorang dengan macam-macam sikap dan cara hidup kita. Dengan demikianlah maka perutusan kita akan berdaya guna, akan menghasilkan, akan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Mari saudara-saudari, kita melakukan yang terbaik yang diharapkan Tuhan dari kita masing-masing dalam segala situasi dimanapun kita berada. Ingat, jangan
reaktif. Lakukan saja apa yang baik. Kalau ditolak, cukup meninggalkan dan pergi ke tempat yang lain, dan tidak perlu menyimpan dendam, tidak perlu marah dan tersinggung. Karena untuk itulah kita diutus oleh Tuhan ke tengah dunia. Ingat bahwa Tuhan sudah seringkali mengingatkan, aku mengutus kamu ibarat domba ke tengah serigala. Jadi bukanlah perutusan yang selalu mudah, tapi juga bukan berarti perutusan yang terlalu susah. Kita hanya perlu memiliki kematangan iman, kemampuan untuk tidak bersikap reaktif, kematangan rohani untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, menghadirkan wajah belas kasih Tuhan di tengah dunia. Selamat bersaksi saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Pergilah, kamu diutus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu, atas perutusan-Mu kepada kami di tengah dunia. Semoga dengan rahmat kasih dan perutusan-Mu, harapan kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, dan kasih kami disegarkan. Sehingga hidup kami semakin berani, beriman, berbela rasa, bersaksi, dan dijauhkan dari aneka macam dosa, penyakit, dan kejahatan duniawi. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.